awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah dan meninggikan Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya sewaktu kita berdoa, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Engkau. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah sumber kekuatan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Bukan roh ketakutan yang ada diri kami, tapi roh keberanian. Sebab kami percaya pada satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari berikan sorakan kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami masukkan Kau. Terpujilah Kau Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang kuat. Mari nyatakan sama-sama. Air telah jadi anggur, yang buta telah melihat, tiada sepertimu, sepertimu. Bersinar di kegelapan, dalam-Mu kami bangkit, tiada sepertimu, sepertimu. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Ditinggikan Kau Yesus. Mari nyatakan. Bersinar di kegelapan, dalam-Mu kami bangkit, tiada sepertimu, sepertimu. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah
Tuhan, benar Bapa. Di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan, ada keberanian, sebagaimana firman Tuhan mengatakan. Bukan roh ketakutan yang ada dalam diri kami, bukan Tuhan, tapi roh keberanian yang membangkitkan semangat. Iman kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu. Kami datang dengan nyanyian syukur kepada Engkau Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Suatu kami percaya padamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa pembuatanmu. Oh, ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Dan kami mau nyatakan Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. tak usah ku bimbang. Tak usah ku cemas, sebab Kaulah kekuatanku Yesus. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah,
kekuatan-Mu Tuhan, kami nyatakan, oh, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat dan perkasa, kekuatan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Saya berdoa supaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada hari ini, sungguh kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, supaya hati kami dikuatkan, hati kami dipulihkan Tuhan melalui firman Allah yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap jemaat dimanapun kami berada. Engkau menjamah dengan firman Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan share mengenai judul dari khotbah saya adalah kesukaan besar telah datang. Bapak Ibu Saudara, suatu hal yang paling kita tidak sukai adalah sewaktu kita mendengar kabar yang tidak baik, kabar buruk dalam hidup kita. Sesuatu yang kita rindukan adalah kabar sukacita, kabar yang membawa kita bersuka dalam hidup kita. Saat ini, kita pun di saat-saat ini, di masa-masa pandemi ini, kita merindukan kabar-kabar yang membawa kesukaan yang besar di dalam hidup kita. Seringkali kita hari-hari mendengar kabar yang tidak baik, dan itu juga sering membuat kita merasa bahwa sepertinya pengharapan itu, sukacita itu menjadi sesuatu yang langka di dalam hidup kita. Di suasana Natal, kelahiran Yesus yang kita rayakan di tahun ini, kita sedang menghadapi banyak hal yang ujian-ujian yang luar biasa. Tapi saya percaya bahwa di perayaan Natal kita pada tahun ini, Tuhan sedang membawa sesuatu yang besar dalam hidup kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita tetap mempercayai bahwa ada kesukaan yang besar yang Tuhan lakukan di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Saya berharap setelah Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah hari ini, Bapak Ibu Saudara dikuatkan, mempunyai pengharapan yang besar, dan kita semua bisa menikmati keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Teks yang kita akan baca dari khotbah kita pada hari ini adalah Lukas 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-18. Tetapi saya tidak akan membaca semuanya. Saya akan membagikan hanya beberapa ayat yang kita mau belajar bersama-sama. Kita akan mulai dari Lukas 2 ayat 10. Ini cerita mengenai kelahiran Yesus melalui seorang perawan Maria, yang akhirnya dari situ menjadi suatu kesukaan yang besar di seluruh dunia dikatakan. Nah, kita mau belajar pada hari ini mengenai firman Tuhan. Adakah sesuatu yang kita masih berharap, ada sesuatu yang kesukaan besar yang kita masih bisa nikmati di situasi-situasi saat ini, terutama di perayaan Natal tahun ini. Lukas 2 ayat 10 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita melihat sesuatu yang menarik, bahwa pada saat para gembala sedang menggembalakan di padang gurun pada malam hari, artinya pada saat mereka menjaga domba-dombanya, malaikat datang kepada mereka dan mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu
kesukaan besar. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan kesukaan besar? Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti dari kesukaan besar atau dari kata kesukaan besar itu artinya adalah sukacita yang sangat dahsyat, sukacita yang mungkin bukan sukacita yang biasa, sukacita yang kita alami hanya sesuatu yang kecil, tapi berbicara mengenai sukacita yang begitu luar biasa, yang sepertinya mungkin tidak mungkin terjadi di saat-saat itu, di saat-saat mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi sukacita yang dahsyat itu datang dalam hidup kita. Juga berarti sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang berbobot. Kalau dalam bahasa angin katakan sesuatu yang kencang, topan, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Itu adalah arti mengenai kesukaan besar, arti dari kata kesukaan besar. Dan hari ini saya percaya bahwa kita semua berharap di situasi sekarang, di perayaan Natal kita, di masa-masa sulit ini, kita mengalami suatu sukacita yang besar, kita mengalami sukacita yang dahsyat, kita mengalami hal-hal yang sepertinya mungkin tidak mungkin, dan itu kita sedang mengalami sukacita itu dalam hidup kita. Nah, apa itu kesukaan yang besar? Di Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu kesukaan besar? Alkitab menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar kesukaan atau great joy, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang sukacita yang dahsyat itu datang melalui kelahiran Yesus ke dunia ini. Dan hari-hari ini, sebentar lagi, bulan ini kita sedang merayakan kelahiran Yesus. Saya justru percaya di saat yang sulit ini kita bisa sungguh-sungguh mengalami great joy, kabar sukacita dalam kita merayakan kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Nah, apa artinya ini bagi kita? Apa artinya kesukaan yang besar ini? Apa artinya kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Apa artinya bagi kita di saat ini? Di saat kita sedang mengalami masa-masa sulit, di saat kita sedang mengalami guncangan dan batasan-batasan yang membatasi kita. Kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama bertemu dengan saudara yang lain. Apa artinya bagi kita kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kelahiran Yesus berarti penggenapan janjinya atas kita. Kelahiran Yesus sebagai juru selamat dunia adalah penggenapan atas nubuatan yang telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Bahkan pada saat Adam dan Hawa jatuh, Tuhan sudah mengatakan akan lahir seorang juru selamat, lahir yang akan menyelamatkan dunia. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kehidupan, tujuan hidup, kehilangan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Arti kelahiran Yesus berarti penggenapan janjinya atas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan melalui kelahiran Yesus, melalui Natal, Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janji. Tuhan tidak pernah lupa. Walaupun begitu lama masa penantian itu, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu adalah Tuhan yang menggenapi janjinya dalam hidup kita. Kelahiran Yesus menyatakan bahwa ada kuasa, kedaulatan, kebesaran Tuhan yang dinyatakan melalui seorang anak yang lahir ke dunia, melalui seorang perawan Maria, dengan cara yang luar biasa. Tetapi selain itu juga, kelahiran Yesus bercerita mengenai kasih Allah yang dicurahkan, mengenai seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan seorang anak itu dilahirkan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara seorang anak yang telah lahir itu Yesus.
berbicara mengenai kuasa Allah yang tidak mungkin, berbicara mengenai kuasa kebesaran Tuhan yang jauh melebihi kekuatan kita, jauh melebihi pikiran kita. Dan itu telah dilakukan melalui kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Kelahiran anak yang telah dilahirkan itu berbicara mengenai kuasa Tuhan yang dinyatakan. Saya percaya kelahiran Yesus hari ini berbicara mengenai kekuatan, kuasa, kebesaran Tuhan yang dinyatakan kepada dunia, yang dinyatakan kepada kita. Bagaimana Allah yang luar biasa itu, yang mungkin bagi manusia tidak mungkin. Maria mengatakan, mana mungkin itu terjadi? Alkitab malaikat mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara sedang mengalami hari ini masa-masa yang paling mustahil saudara bisa keluar dari situasi saudara. Kita mengingat waktu merayakan Natal hari ini, berbicara mengenai kuasa Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Ayat ini juga mengatakan seorang putra telah diberikan, anak dilahirkan, putra diberikan, berbicara mengenai putra Allah, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia, diberikan kepada kita, berbicara mengenai kasih yang dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang berdosa, kita orang-orang yang telah jauh dari Tuhan. Dikatakan putra itu telah diberikan, Yesus telah diberikan. Kalau seorang bapak memberikan putranya untuk menjadi korban bagi kita, menandakan betapa besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Kelahiran Yesus berbicara mengenai kuasa Allah yang besar yang dinyatakan dengan caranya. Hari ini mungkin sudah tidak punya cara untuk bagaimana kita keluar dari situasi kita. Percaya Yesus punya cara, Tuhan punya cara yang luar biasa. Dan juga berbicara mengenai kasih Allah yang luar biasa, sehingga dia mengirimkan, memberikan putranya kepada saudara dan saya. Kelahiran Yesus berbicara mengenai kuasa Allah dan juga berbicara mengenai kasih Allah. Pada saat kita masih berdosa, Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan memberikan putranya yang tunggal kepada saudara dan saya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang pertama tadi kita belajar, apa arti kelahiran Yesus dalam hidup kita? Artinya adalah penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang mengalami sepertinya saudara jauh dari janji Tuhan. Saudara ada situasi yang gelap, ada di situasi yang tidak punya pengharapan, di situasi yang saudara merasakan, wah ini masa yang terburuk yang pernah saya alami dalam bisnis saya, dalam keluarga saya, dalam kesehatan saya, dengan orang-orang yang saya kasihi, dalam keuangan saya. Saudara mungkin mengalami banyak badai yang luar biasa. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan melalui kelahiran Yesus hari ini, tahun ini adalah Tuhan yang menggenapi atas janjinya dengan cara Tuhan, dengan kuasa kebesarannya, dan dengan kasih yang telah dicurahkan dalam hidup kita. Yang kedua, apa arti kelahiran Yesus dalam hidup kita? Yang kedua adalah mengenai keselamatan telah datang atas saudara dan saya. Keselamatan telah datang atas saudara dan saya. Keselamatan adalah tujuan utama mengapa Yesus lahir ke dunia. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Enggak ada, Tuhan tahu tidak ada artinya saudara hidup tetapi saudara binasa. Tidak artinya kita hidup mempunyai segala sesuatu tetapi kita binasa. Tuhan tahu apa kebutuhan utama kita, yaitu keselamatan dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini, di bawah bumi ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Natal, kelahiran Yesus berbicara mengenai jalan bagaimana kita bisa diselamatkan. Kita tidak binasa dari setiap hidup kita. Keselamatan inilah yang menjadi tujuan utama. Kenapa Yesus
lahir ke dunia. Karena Tuhan tahu tanpa keselamatan kita semua binasa. Apapun yang saudara punya, apapun yang kita punya, tidak ada artinya. Semua hidup kita Tuhan mau di atas dasar keselamatan di dalam Yesus inilah kita membangun hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh melihat setiap tujuan Allah diberikan terjadi di dalam kehidupan kita. Natal berbicara mengenai keselamatan. Natal berbicara mengenai kelahiran Yesus yang mengingatkan kita tanpa kelahiran Yesus di dalam kita, kita semua menuju kebinasaan. Hidupi keselamatan itu. Hidupi bagaimana Yesus lahir di dalam hidup kita. Itu adalah tujuan utama. Bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan kita yang berikutnya. Bagaimana kita bisa mengelola hidup kita. Bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara dan saya sewaktu Yesus sudah lahir di dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi dunia ini, bagaimana menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Ingat satu hal, bahwa Yesus telah lahir dalam hidup saudara dan saya. Yesus sudah memberikan keselamatan. Tuhan tahu pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan tujuan utama hidupnya dengan Tuhan, yaitu keselamatan. Manusia terkutuk, manusia menjadi sulit hidupnya, manusia mengalami banyak penderitaan. Oleh karena itu Allah menjanjikan seorang juru selamat untuk lahir di dunia ini, yaitu menyelamatkan setiap hidup saudara dan saya. Pada saat kita hari ini merayakan Natal, mungkin kita mengalami banyak hal. Ingat, Yesus sudah lahir dalam hidup saudara dan saya, dan Dia sudah memberikan keselamatan. Apa arti keselamatan? Arti keselamatan adalah kemenangan dari semua hal yang menjadi beban, menjadi dosa, pemberontakan, kutuk, kemiskinan, sakit penyakit, kelemahan dalam hidup kita. Semua telah mengalami kemenangan oleh darah Yesus. Saya percaya hari ini, di situasi sekarang ini, melalui kelahiran Yesus dalam hidup saudara dan saya, ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada hal-hal yang sedang terjadi, ada satu terobosan yang terjadi dalam hidup saudara. Bagaimana keselamatan membawa manusia mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan dalam hidupnya, untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan, untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan, untuk tetap mempunyai iman yang kokoh di dalam Dia, karena Yesus sebagai dasar dari keselamatan saudara dan saya, dan saya tidak takut menghadapi situasi yang sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 2 ayat 17 mengatakan, dan ketika mereka para gembala itu melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, tentang Yesus. Dan semua orang mendengarnya menjadi heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Salah satu tujuan Tuhan mengapa malaikat datang kepada gembala yang ada di padang itu, adalah supaya mereka menyaksikan, mereka melihat Yesus itu, dan mereka memberitakan apa yang telah mereka lihat itu. Sehingga semua orang mendengar menjadi heran dan takjub tentang kelahiran Yesus yang menyelamatkan dunia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin dirayakan Natal kita tahun ini. Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, bukan kabar buruk. Saudara dan saya dipanggil Tuhan. Yesus yang telah lahir dalam hidup saudara dan saya ingin memanifestasikan dirinya melalui kita, supaya kita memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, sehingga semua orang mendengar dan takjub mengenai Tuhan yang telah bekerja dan telah lahir dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya Natal tahun ini di situasi yang sepertinya sulit bagi manusia, mari kita belajar percaya Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janji-janjinya yang tidak pernah
ingkar dengan janjinya. Dia melakukan dengan kuasa dan kasih-Nya. Dan melalui kelahiran Yesus, keselamatan yang sudah ada dalam hidup saudara dan saya, itu lahir Yesus dalam hidup saudara saya, akan membuat saudara dan saya mengalami kebebasan dan memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Lepaskan kabar baik bagi dunia ini. Lepaskan kabar baik bagi bangsa kita. Lepaskan kabar baik ekonomi saudara. Lepaskan kabar baik buat keluarga saudara. Lepaskan kabar baik buat bisnis saudara. Lepaskan kabar baik untuk kesehatan saudara. Lepaskan kabar baik untuk gereja-gereja. Lepaskan kabar baik untuk setiap hal yang saudara lakukan. Karena Tuhan telah lahir di dunia ini untuk memberikan keselamatan, kemenangan, dan penggenapan atas janjinya. Saya percaya, terimalah hari ini berkat yang dari Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan, kamu berdoa pada saat ini. Kami melepaskan arti kelahiran Yesus dalam hidup setiap kami yang mendengar pada saat ini. Supaya kami mengerti kelahiran-Mu berbicara mengenai kuasa yang ajaib, kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar datang dalam hidup kami. Dan kasih yang sempurna melalui putra yang telah diberikan itu menandakan bahwa kami orang-orang dikasih Tuhan dan tidak ditinggalkan. Kami berdoa untuk keselamatan yang sudah kami terima dalam Yesus Kristus. Itu membawa suatu kemenangan dalam hidup kami. Dan kami bisa memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Kalau saudara belum pernah mendengar, belum pernah menerima Yesus dalam hidup saudara, angkat tangan saudara di manapun saudara berada. Angkat tanganmu, Tuhan sedang menghampiri engkau. Saya akan berdoa buat saudara, saudara tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau Yesus lahir dalam hidup saya di perayaan Natal ini. Selama ini saya main-main dengan agama. Dan hari ini saya mau bertobat. Saya mau membuka hati saya untuk kelahiran Yesus di malam Natal ini Tuhan. Supaya Yesus bisa lahir dalam hidup saya, membebaskan saya, menggenapi setiap janji dalam hidup saya. Keselamatan datang dalam hidup saya. Kami jauhkan dari setiap kebinasaan. Hari ini terima kasih Yesus. Saya undang Engkau masuk dalam hidup saya, lahir dalam hidup saya malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dan saya sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau saudara berdoa itu, saya mau berdoa buat saudara. Diberkati engkau. Hari ini keselamatan itu telah lahir bagimu. Hari ini keselamatan itu telah lahir bagimu. Sehingga kau tidak binasa lagi. Engkau dan seisi rumahmu akan datang pada Kristus. Engkau dan komunitasmu akan datang pada Kristus. Diberkatilah engkau pada hari Natal ini menjadi kabar sukacita, kabar kesukaan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau berkati setiap kami yang mendengar firman ini. Dan kabar sukacita datang melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita mengatakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita, bangsa yang kita cintai. Kita percaya Tuhan sedang bekerja di bangsa ini. Mari umat Tuhan, satukan hati saudara untuk melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa di mana Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau telah membawa kami umat-Mu lahir di bangsa ini. Kami tahu Tuhan, melalui kelahiran Yesus hari secara khusus, kami berdoa, Tuhan, Engkau juga lahir untuk bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa ini. Kuduskan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, curahkan kasih Tuhan atas bangsa kami. Anugerah keselamatan datang atas bangsa kami Tuhan. Curahkan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan seluruh jajaran menteri dan sampai ke bawah, sampai di daerah-daerah. Tuhan sertai mereka dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hikmat dari Tuhan. Setiap keputusan-keputusan di situasi, bahkan situasi sulit, Tuhan datang pada mereka. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pemimpin kami, melindungi mereka, dan damai sejahtera Allah menyertai mereka. Kami berdoa setiap kota-kota, pulau-pulau di bangsa ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, diberkati kesejahteraan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati kota kami tinggal, pulau ini, Pulau Bali, Tuhan berkati, limpahkan kasih karunia Allah atas pulau ini. Pulihkan bangsa kami, pulihkan pulau kami Tuhan. Di segi ekonomi,
rohani Tuhan, dalam segala hal. Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa pada saat itu para misionaris, para hamba-hamba Tuhan. Kau sertai supaya kami bisa terus dikuatkan dengan firman. Kami tetap memberitakan kebenaran firman Allah. Kami tidak takut masa depan kami. Karena kami melayani Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup ibadah kita. Bapak Ibu bisa angkat tangan di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami memberkati nama Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa. Hari ini sungguh kami memuliakan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup, yang berkarya, yang mencurahkan kasih yang sempurna atas dunia ini melalui kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah melalui kelahiran ini, Yesus Kristus dalam dunia ini, kabar mengenai keselamatan, kabar mengenai kesukaan melingkupi dunia ini Tuhan. Kabar-kabar yang mengenai mencelakakan, kabar-kabar yang membuat kebinasaan dilalukan dari dunia ini. Kami melepaskan berkat kesukaan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dipuji dan dipermuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengarahkan wajah-Mu kepada setiap jemaat dimanapun kami berada, dimanapun pada di pelosok-pelosok, setiap orang yang mendengar khotbah, mendengar ikut ibadah ini Tuhan. Kau jamah Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan mengarahkan wajah-Nya, memberikan kekuatan, memberikan keberhasilan, memberikan anugerah, kasih karunia-Nya yang luar biasa itu di dalam Kristus Yesus. Kepada setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Pada saat orang-orang membutuhkan, pada saat dikuatkan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pemulihan dalam hidupnya, membutuhkan pemulihan dalam keluarganya, membutuhkan banyak hal dalam hidupnya yang bahkan kami tidak bisa sebutkan. Tuhan, Engkau menjamah hidup mereka. Biar kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan turun atas setiap orang yang mendengar kabar baik ini. Diberkatilah Engkau Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran-Mu dari Tuhan yang akan memelihara jiwa dan rohmu dimanapun engkau berada. Diberkatilah engkau di ladangmu, diberkatilah engkau apapun yang kau buat. Dipercayakan Tuhan akan bawa engkau naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai setiap jemaat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja